Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Damaris Endonghara, NIM 22032387. Saya adalah mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang. Di sini, saya akan menjelaskan materi anatomi tentang sistem endokrin sebagai tugas video pembelajaran yang diberikan oleh dosen Henry Didiharto, Escape Nurse MPD. Sistem endokrin itu terdiri dari 8 macam. Apa itu sistem endokrin? Sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran atau ductless yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi dari tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lain. Yang kedua, hormon bertindak sebagai pembawa pesan dan dibawa oleh aliran darah ke sebagai sel dalam tubuh, yang selanjutnya akan menerjemahkan pesan tersebut menjadi suatu tindakan. Yang ketiga, sementara kelenjar endokrin adalah organ-organ yang menghasilkan sekresi yang disebut hormon yang dialirkan secara langsung ke dalam aliran darah dan sel-sel glandular. Yang keempat, karena alasan ini, kelenjar-kelenjar tersebut dikenal sebagai kelenjar tanpa ductus. Kelenjar endokrin atau kelenjar buntu adalah kelenjar yang mengirim hasil sekresinya langsung ke dalam darah yang beredar dalam jaringan. Kelenjar tanoa melewati ductus atau saluran dari hasil sekresi disebut hormon. Pengertian apa itu hormon dan fungsi sistem endokrin. Kata hormon berasal dari bahasa Yunani, hormon yang artinya membuat gerakan atau pembangkit. Hormon mengatur berbagai proses yang mengatur kehidupan, sementara sistem endokrin mempunyai 5 fungsi, di antaranya yang pertama, membedakan sistem saraf dan sistem reproduksi pada janin yang sedang berkembang. Yang kedua, menstimulasi urutan perkembangan. Yang ketiga, mengkoordinasi sistem reproduktif. Yang keempat, memelihara lingkungan internal optimal. Yang kelima, melakukan respon kreatif dan adaptif ketika situasi darurat. Pentingnya fungsi hipotalamus dan hormon yang dihasilkan. Yang pertama, hipotalamus, bagian dari otak yang mengeluarkan bahan kimiawi berupa hormon yang dibutuhkan tubuh untuk membantu mengendalikan organ dan sel-sel tubuh. Fungsi hipotalamus yang paling utama adalah homeostasis, yaitu memastikan dan mempertahankan semua sistem tubuh berjalan stabil. Yang kedua, hipotalamus menghasilkan hormon-hormon yang mengendalikan produksi hormon di kelenjar pituitari. Hormon-hormon yang dihasilkan memiliki manfaat penting dan menjaga berbagai aspek kesehatan manusia. Jika fungsi hipotalamus mengalami gangguan, maka keseimbangan hormon dalam tubuh secara keseluruhan akan terpengaruh. Beragam fungsi hipotalamus. Meskipun berukuran kecil, tetapi fungsi hipotalamus sangat penting dalam pengendalian fungsi tubuh, seperti mengontrol suhu tubuh, rasa lapar, dan haus. Fungsi hipotalamus juga berperan dalam banyak proses dalam tubuh, termasuk perilaku yang disadari atau tidak disadari, serta fungsi endokrin seperti proses metabolisme dan tumbuh kembang. Fungsi hipotalamus juga berkaitan dengan kemampuan tubuh untuk mengendalikan beberapa hal lain, diantaranya yang pertama, denyut jantung, yang kedua, suasana hati, yang ketiga, dorongan seks, yang keempat, kualitas maupun kuantitas tidur, yang kelima, pelepasan hormon dari banyak kelenjar termasuk kelenjar pituitari.
Yang kedua, kelenjar pituitari. Organ kecil yang berada di bawah otak, walaupun ukurannya kecil, fungsi kelenjar pituitari sangatlah besar. Kelenjar ini bertugas menghasilkan hormon yang membantu mengendalikan banyak proses dan fungsi organ pada tubuh Anda. Kelenjar pituitari dikenal sebagai masternya kelenjar karena menghasilkan hormon yang mengatur fungsi kelenjar atau sistem hormon lainnya seperti kelenjar tiroid, ovarium, testis, kelenjar adrenal. Yang ketiga, kelenjar pineal. Kelenjar di dalam otak yang berfungsi menghasilkan hormon melatonin. Hormon ini berperan untuk menimbulkan kantung. Hormon ini berperan untuk menimbulkan kantuk dan mengatur irama tidur alami atau irama sirkadian. Itulah sebabnya jika fungsi kelenjar pineal terganggu, dapat terjadi insomnia atau sulit tidur. Kelenjar pineal memiliki bentuk yang menyerupai biji pinus dan berukuran kecil, yaitu sekitar 5-8 mm. Walaupun ukurannya kecil, kelenjar ini memiliki fungsi yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Apa saja fungsi kelenjar pineal dalam tubuh? Mari simak pembahasan berikut. Yang keempat, thyroid gland. Kelenjar tiroid yang menghasilkan hormon tiroid terletak di bagian bawah leher. Di belakang kelenjar tiroid terletak kelenjar paratiroid. Hormon tiroid ini ada dua, yaitu tiroksin T4 dan triodotironin T3. Selain detak jantung, kehadiran hormon tiroid juga penting dalam membantu mengatur tekanan darah, suhu tubuh, dan proses mengubah makanan menjadi energi. Kehadiran kelenjar tiroid sangat penting karena hormon yang dihasilkan berdampak kepada fungsi tiap sel dalam tubuh. Kerja kelenjar ini dikontrol oleh hormon TSH atau thyroid stimulating hormone yang diproduksi oleh kelenjar hipofisis di otak. Bila hormon dari kelenjar tiroid tidak memandai atau justru berlebihan, manusia dapat mengalami gangguan pertumbuhan dan metabolisme tubuh yang tidak normal. Hal itu yang menjadi alasan hormon tiroid sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Yang kelima, paratiroid gland. Kelenjar paratiroid adalah kelenjar penghasil hormon paratiroid yang berperan penting dalam mengatur kadar kalsium dalam darah. Jika kelenjar ini mengalami gangguan, maka Anda berisiko mengalami berbagai masalah kesehatan. Salah satunya adalah gangguan tulang. Kelenjar paratiroid merupakan kelenjar yang letak di leher, tepatnya di belakang kelenjar tiroid. Kelenjar paratiroid terdiri dari 4 kelenjar kecil yang ukurannya sangat kencang, ukurannya sebesar kacang polong. Meskipun ukurannya kecil, kelenjar paratiroid memiliki fungsi yang besar bagi tubuh. Beberapa fungsi kelenjar paratiroid. Yang pertama, mengatur pelepasan kalsium dari tulang ke aliran darah. Yang kedua, mengendalikan penyerapan kalsium dari makanan atau minuman pada saluran pencernaan. Yang ketiga, merangsang pembentukan vitamin D pada ginjal. Yang keempat, meningkatkan penyerapan kalsium di ginjal dan mencegah ginjal membuang kalsium melalui urin. Yang kelima, membuat ginjal mengeluarkan fosfat melalui urin. Yang keenam, meningkatkan kadar magnesium dalam darah. Yang keenam, kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal juga dikenal sebutan anak ginjal. Ini karena kelenjar suprarenalis ini letaknya berada di atas ginjal. Faktanya, manusia memiliki sepasang kelenjar adrenal. Kelenjar ini
berbentuk trigular dan berukuran kira-kira sepanjang 5 cm dan lebar 3 cm. Fungsi dari kelenjar ini yaitu memproduksi hormon yang mengatur metabolisme, sistem pertahanan tubuh, tekanan darah, dan respon terhadap stres yang penting untuk menopang kesehatan dan kualitas hidup. Kelenjar adrenal terdiri dari 2 komponen, yaitu bagian terluar disebut korteks dan bagian dalam disebut medula. Kedua komponen ini akan menghasilkan produksi hormon yang berbeda. Medula sendiri menghasilkan hormon yang berperan dalam fungsi fight or flight respon atau suatu respon manusia untuk bertahan menghadapi ancaman dari luar. Medula adrenal akan menghasilkan hormon epinefrin atau adrenalin dan norepinefrin atau noradrenalin. Yang ketujuh, kelenjar timus. Kelenjar timus adalah organ di belakang tulang dada yang menjadi anggota sistem limfatik. Kelenjar timus juga menghasilkan beberapa hormon sehingga menjadi bagian dari sistem endokrin. Tubuh memiliki beragam jenis organ yang memiliki fungsi menakjubkan. Salah satu organ yang mungkin jarang Anda dengar adalah kelenjar timus. Walaupun jarang terdengar, kelenjar timus akan melindungi Anda walaupun jasadnya menyusut seiring pertambahan usia. Apa fungsi kelenjar timus? Fungsi kelenjar timus bagi tubuh seperti yang diungkapkan di atas, kelenjar timus memainkan fungsi ganda untuk sistem limfatik walaupun sistem endokrin. Yang kedelapan, pankreas. Pankreas memiliki saluran atau ductus pancreaticus menuju duodenum, berfungsi menyalurkan enzim-enzim yang dihasilkan pankreas untuk membantu sistem pencernaan atau fungsi eksokrin pankreas. Ductus pancreaticus. Ductus pancreaticus terdapat 2 saluran yang mengalirkan hasil sekresi pankreas ke dalam duodenum. Ductus virsum yang bersatu dan ductus choledochus kemudian masuk ke dalam duodenum melalui sphincter Oddi. Ductus sartorini yang lebih kecil langsung masuk ke dalam duodenum di sebelah atas sphincter Oddi. Saluran ini memberikan pertunjukan dari pankreas dan mengosongkan duodenum sekitar 2,5 cm di atas ampula hepatopankreatik. Jaringan utama pankreas. Pankreas terdiri dari 2 jaringan utama, yaitu yang pertama, ancini, menghasilkan enzim pencernaan. Pulau Langeras merupakan kumpulan sel berbentuk ovoid tersebar di seluruh pankreas dengan berat hanya 1-3%. Besar Pulau Langeras yang terkecil adalah 50, sedangkan yang terbesar 300. Terbanyak adalah yang besarnya 100.225. Jumlah semua pulau Langeras di pankreas diperkirakan antara 1-2 juta. Jenis sel penghasil hormon di pulau-pulau Langeras. Sel alfa pankreas merupakan sel yang berfungsi untuk menghasilkan hormon glukagon. Hormon glukagon berfungsi untuk meningkatkan kadar gula dalam darah dan memecahkan cadangan gula dalam hati lalu membawanya ke darah. Sel alfa berjumlah sekitar 25% dari pulau Langeras. Sel beta pankreas merupakan sel yang berfungsi untuk menghasilkan hormon insulin. Hormon insulin berfungsi untuk menurunkan kadar gula dalam darah. Apabila
kadar gula dalam darah berlebihan. Maka insulin akan menyimpan gula berlebih tersebut dalam hati. Apabila hormon insulin tidak ada atau sedikit, maka orang tersebut akan terkena penyakit diabetes mellitus. Sel beta berjumlah sekitar 70% dari Pulau Langeras. Sel F pankreas, sel gamma pankreas, merupakan sel yang berfungsi menghasilkan polipeptida pankreas. Polipeptida ini dapat berfungsi untuk memperlambat penyerapan makanan. Namun, fungsi utamanya masih belum diketahui. Sel gamma berupa sel renik atau sangat kecil dan berjumlah kurang dari 1% dari Pulau Langeras. Sel delta pankreas merupakan sel yang berfungsi untuk menghasilkan somatostatin. Hormon somatostatin berfungsi untuk menghambat sekresi glukagon oleh sel alfa pankreas dan menghambat sekresi insulin oleh sel beta pankreas, serta menghambat produksi polipeptida oleh sel F pankreas. Intinya, hormon somatostatin akan menghambat sekresi sel lain. Jumlah sel delta kurang dari 5% dari Pulau Langeras. Yang ke-9, ovarium. Fungsi ovarium berperan penting dalam organ reproduksi wanita. Terdapat 2 ovarium di setiap sisi rahim dan bentuk dan ukuran menyerupai buah almond. Fungsi ovarium kerap dikaitkan dengan tingkat kesuburan wanita. Perlunya pemahaman lebih perihal organ reproduksi demi menjaga kesehatan wanita, termasuk fungsi ovarium sendiri. Proses panjang yang dilalui, fungsi ovarium wanita mengalami perkembangan sejak masa pubertas, periode prenatal hingga menopause. Hal itu yang menguatkan untuk tak menganggap sepele fungsi ovarium, termasuk demi menjaga kesuburan. Yang ke-10, kanker testis. Kanker testis adalah tumor ganas yang tumbuh di testis atau buah zakar. Kanker testis biasanya ditandai dengan benjolan yang disertai nyeri pada salah satu testis. Testis adalah organ reproduksi pria yang berada di dalam skrotum atau kantong testis. Organ ini berfungsi memproduksi sperma dan hormon testosteron yang berperan penting dalam perkembangan dan fungsi seksual pria. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih.